Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prijal Suherman, NIM 41524110002. Pada kali ini saya akan menjelaskan modul 1, modul 2, dan modul 3 pada pertemuan 1 pada mata kuliah Etika Sosial dan Profesi. Untuk memenuhi kuis 2 pada modul 1 mata kuliah Etika Sosial dan Profesi, di sini membahas pengertian dasar etika, moral, serta hubungannya dengan kehidupan sosial dan dunia kerja, khususnya di bidang teknologi informasi. Isi utamanya itu etika secara sederhana itu bisa diartikan sebagai pedoman tantangan baik dan buruk dalam bertindak. Dan etika juga membantu manusia menentukan tindakan yang pantas dan tidak pantas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan profesional, seperti lingkungan pekerjaan. Di sini juga dijelaskan dalam kehidupan sosial, etika itu berperan penting agar tercipta hubungan yang harmonis antar individu. Nah, dengan etika itu juga seseorang belajar menghargai orang lain, bersikap jujur, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian dalam konteks profesi ini, etika menjadi landasan utama dalam menjalankan pekerjaan. Seseorang profesional itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis saja, tapi juga sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan integritas. Yang mana hal ini sangat begitu penting ya, terutama di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan data, sistem, dan kepentingan banyak orang. Sebentar. Pada modul ini juga menekankan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat harus diimbangi dengan kesadaran yang etis. Tanpa etika, mungkin teknologi bisa disalahgunakan dan justru bisa merugikan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari modul 1 ini menurut saya, dari modul ini itu memberikan dasar pemahaman bahwa etika adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan profesi, terutama bagi mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi informasi nantinya. Lalu lanjut pada modul kedua. Pada modul 2 ini membahas kerangka teori. Di sini metode analisis etika ya. Namun yang saya baca, modul kedua membahas kerangka teori etika, yaitu di sini ada utilitarianisme, terus di sini ada deontologi dan etika Pancasila ya, serta penerapannya dalam profesi teknologi informasi. Dari yang saya pahami itu isi utamanya itu kerangka teori etika yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang bermoral. Seperti teori pertama itu adalah utilitarianisme, yang mana teori ini menilai suatu tindakan berdasarkan akibat atau hasilnya, yang mana suatu tindakan itu dianggap benar jika memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang banyak. Dalam dunia teknologi informasi mungkin ya, utilitarisme itu sering digunakan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas seperti kebijakan sistem atau aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna. Namun di sini juga ada kelemahannya, yang mana potensi yang mengabaikan hak individu atau kelompok kecil. Lalu di sini ada teori kedua, yaitu deontologi. Di sini berbeda ya dengan utilitarisme. Deontologi itu menekankan pada kewajiban dan aturan moral, yang mana suatu tindakan itu dianggap benar jika sesuai dengan prinsip moral. Ya, meskipun hasilnya tidak selalu menguntungkan, mungkin contohnya itu adalah kewajiban menjaga privasi data pengguna, walaupun data tersebut bisa dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis orang lain. Lalu ada teori ketiga, yaitu etika Pancasila.
Etika ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila ya, seperti namanya, yang mana ada kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dalam profesi IT ini, etika Pancasila menekankan pengguna teknologi untuk kepentingan bersama, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia. Kesimpulannya dari modul 2 ini mungkin bisa dipahami ketiga kerangka etika ini ya, tiga kerangka dari etika ini, yang mana seorang profesional IT yang bekerja di bidang IT itu dapat mengambil keputusan yang tidak hanya cerdas secara teknis, tapi juga benar secara moral dan sosialisasi. Lalu lanjut pada modul ketiga. Modul ketiga membahas profesional etik ya. Di sini kode etik profesional itu berfokus pada kode etik profesi dan tanggung jawab profesional di bidang teknologi informasi. Yang mana kode etik profesi adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman perilaku bagi para profesional. Dalam bidang teknologi informasi, mungkin kode etik itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Ada beberapa contoh ya, mungkin ada beberapa contoh kode etik yang dikenal adalah ada kode etik ACM dan IEEE. Pada kode etik ini mengatur tentang kejujuran, tanggung jawab, perlindungan data, serta kewajiban seorang profesional terhadap pengguna dan masyarakat atau user. Tanggung jawab profesional IT itu juga tidak hanya sebatas menyelesaikan pekerjaan saja, tetapi juga memastikan bahwa teknologi yang dibuat itu tidak merugikan orang lain. Contohnya adalah menjaga keamanan data, menghindari penyalahgunaan sistem, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial. Pada modul ini juga menekankan bahwa seperti pelanggaran kode etik itu dapat berdampak sangat serius, baik bagi individu maupun organisasi ya. Oleh karena itu, seseorang dari profesional yang bekerja di bidang IT itu harus memiliki kesadaran etis yang kuat dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Kesimpulan, mungkin langsung saja kesimpulan dari modul 3 ini itu diajarkan bahwa kode etik dan tanggung jawab profesional merupakan fondasi penting agar profesi teknologi informasi itu dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, bukan sebaliknya yang mana dapat merugikan masyarakat. Mungkin segitu aja untuk tugas dari kuis 2 ini yang mana membuat video penjelasan mengenai modul 1 dan modul 1, modul 2 dan modul 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.